Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada yang bertanya. Wah, masya Allah. Sebelumnya minta maaf dan minta ridho. Sama-sama. Kita juga minta maaf dan minta ridhonya dan minta doanya. Wajibkah atau sunnah? Nah itu dia. Dan apakah berbeda antara laki-laki dan perempuan? Oke, itu poin pertama. Ringkasnya di sini masalah hukum wajib atau sunnahnya itu, ya teman ada khilaf ya. Ada khilaf. Itu indana Syafi'iyah sama indal Hanabilah hukumnya itu wajib. Wajib. Baik pun khitan rijal laki-laki atau perempuan. Inda Syafi'iyah sama al Hanabilah hukumnya fard wajib. Indal Hanafiyah bagi kaum Hanafiyah dan juga kaum Malikiyah hukumnya sunnah. Nah itu dia. Hukumnya sunnah baik pun laki-laki atau perempuan. Wa khilaf indahum tawil. Panjang lebar kalau kita bahas masalah dalilnya ya. Dalil kan ada itu apa namanya khamsun minal fitrah. Baginda Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari, ada 5 perihal masuk dalam kategori fitrah. Nah, Nabi SAW menyebutkan al-khitan di situ juga menyertakannya dengan perihal yang sunnah semua. Wah kata. Berarti mereka makanya berpendapat, oh berarti khitan juga sunnah kayak yang 4-nya itu. Wah kata. Tapi kalau Anda Syafi'iyah mengambil dalil dari Al-Quran walaupun sangat global sekali, anit tabi' millata Ibrahim. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti metodenya dan Nabi Ibrahim. Dan di antara metodenya Nabi Ibrahim, beliau khitan. Ada riwayat ini madhkura fi kutubina. Nabi Ibrahim itu kan panjang umur ya. Beliau ini, tapi wallahu alam ya benar apa enggak, tapi gitu diceritain di kitab gitu. Beliau ini khitan umur berapa? 80 tahun. Tamam. Dalam nasnya begini. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sana bil gadum. Apa arti gadum, Habib? Tua kan? Bukan. Mana gadum? Gadum itu ada khilaf artinya apa? Ada yang bilang gadum itu artinya nama tempat. Oke. Tapi kalau kita buka kamus, gadum itu artinya kapak. Nah. Toib. Ada madkur fi kutubina. Tapi memang sahabat Nabi Ibrahim itu beliau khitan. Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti itu wajib. Ada dalil Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya terlepas dari itu ya khitan itu wajib ataupun sunnah, tapi sangat disarankan. Betul. Baik pun bagi laki-laki atau bagi perempuan. Wah kata. Teman kalau bagi laki-laki itu kalau orang nggak khitan bisa penyakit kan. Betul, ngumpul kuman tuh di di bawah kulit yang semestinya dipotong. Betul. Kalau nggak dipotong, ya masya Allah kuman banyak di situ. Wah juga bagi perempuan sangat disarankan untuk khitan walaupun sedikit, jangan banyak-banyak motongnya tapi cuma sedikit aja. Itu bagi perempuan. Inda Syafi'iyah hukumnya wajib. Wah kata. Nah kapan sih waktu khitan? Teman, waktu khitan itu bagi laki-laki wajibnya itu kapan? Sebelum balik. Sebelum balik, karena kalau dia balik kan wajib sholat itu, kewajiban sholat itu akhirnya kalau seandainya dia belum khitan, najasah dari baul, najis dari air seninya itu bakal ada di balik kulit yang semestinya dipotong tadi. Nah makanya diwajibkan dia khitan sebelum balik, sehingga kalau dia balik sudah bersih, nggak bawa najis lagi. Kan fuqaha kita nyebutin tuh kalau seandainya orang sholat ya kan, bawa anak kecil yang belum sunat, wah kalau dipegang tangannya bisa batal. Ya loh, karena ada dibawa najis. Nah kan udah cebok, kalau udah sinja enggak, karena di bawah kulit yang semesti dipotong itu ada bekas-bekas bol najis. Itu termasuk udhun zahir kalau dalam fikihnya kan. Nah begitu. Jadi kapan sih waktu wajibnya? Waktu wajibnya jawabannya adalah sebelum balik. Oke. Lebih tepatnya lagi kapan? Semestinya sunnahnya sih di hari ke-7 dari setelah lahir. Betul. Bukannya umur 7 tahun, bukan? Bukannya umur 7, di hari ke-7. Kalau itu kan untuk laki-laki, dia ada penyakitnya atau bakal menimbulkan kekurangan. Iya, betul. Kalau untuk perempuan itu kenapa, Bib? Nah, begini. Wah, ini pembahasan insyaallah kita bahas, oke. Untuk perempuan sebenarnya yang dipotong itu apa? Sedikit daging di bilurnya. Taib. Yang dipotong di perempuan emang kenapa? Emang bakal bawa bakteri, betul, dan ini memang dalam penelitian itu banyak terkumpul bakteri di bagian yang semestinya dipotong itu. Kalau nggak dipotong bakal banyak bakteri di situ. Taib, itu poin pertama. Poin kedua, kalau perempuan yang tidak dipotong, yang tidak dikhitan, itu mengakibatkan apa? Kalau dalam bahasa mereka syahwatnya besar. Betul. Makanya bahaya.
terutama di akhir zaman. Sebenarnya dari segi syahwat, perempuan itu syahwatnya lebih besar daripada syahwat laki-laki. 99 banding 1. Betul. Hanya saja laki-laki ini dia tidak tertutupi dengan malu. Perempuan yang syahwatnya gede tapi tertutupi dengan malu. Makanya seakan-akan jadi seimbang tuh. Tapi dari segi syahwatnya perempuan sangat besar, jauh 99 kok banding 1. Ya, nah makanya Nabi SAW dalam hadisnya jangan terlalu banyak memotongnya, kata Nabi SAW dalam khitanul inath. Jangan terlalu banyak memotong. Kalau kebanyakan motongnya kesian, syahwatnya ntar down. Nah, fa innaha ahra lil ba'al dalam hadis itu. Nah, begitu. Karena itu memang tempat bakteri dan juga pemicu untuk enggak terkontrolnya syahwat bagi perempuan itu kalau enggak dipotong. Nah, begitu. Ajib. Nah, ini kan perihal khitan ya. Sunnah tadi kapan kita bilang di hari ke-7. Jadi sama tuh agigah juga khitan. Nah, ngunting rambut itu sunnah di hari ke-7 semua. Tapi di Zubat yusannu fi sabi'ihi wasmun hasun wa halgu sya'rin wal adhanu fil udhun. Bila akhir al-abiyat itu. Kalau enggak sempat di hari ke-7, di lipatan ke-7 ke-14. Hari ke-14. Kalau enggak terus 21, terus begitu. 28 terus ganjil gitu. Berarti betul. Lipatan 7. Lipatan 7. Ajib. Yang penting sih sebelum balik. Tapi kalau di daerah kita, wah ada yang bilang, wah kesian tuh anak kecil masih bayi masa di khitan. Lah, justru itu rahmat. Dia masih belum sadar. Ya kan? Kasih susu dikit ya diem deh. Tapi diikat aja ntar kakinya. Kasihan. Wah kita. Biasanya kalau di tempat kita, di daerah kita umur 7 tahun malahan, bukan 7 hari, 7 tahun. Iya. Anak dulu kenal orang umur 8 tahun. Umur 8 tahun baru sunat. Ajib. Kalau di Tarim gimana biasanya? Masih kecil kan? Masih ya? kecil, masih bayi, betul. Masih bayi. Di khitan. Ya ala kulli hal. Juga, nah penting juga kalau seandainya ada orang masuk Islam dan dia belum khitan, nah itu pertanyaan tuh gimana itu? Kan? Laki-laki, terutama laki-laki nih belum khitan, masuk Islam, wajibkah dia khitan? Taman dari segi zahir fikihnya wajib, betul. Karena kalau dia nggak khitan, dia sholat nggak sah sholatnya kan, kalau bawa najasah. Tapi ini perlu kebijakan, Habib, perlu kebijakan untuk menyampaikan perihal ini kepada mereka. Ini masuk Islam, berarti anak potong. Bukan gitu. Harus dengan etika yang baik. Bukan diancam. Ya kan ya. Dan masih muskilah. Al-Fakir ingat, dan beberapa teman-teman yang masuk Islam dan mereka belajar di Tarim itu nggak dituntut untuk sesegera mungkin untuk mereka khitan. Bisa jadi kan ada pakai madhab yang lain, ada Ahnaf atau Malikiyah. Sekian tahun kemudian baru mereka khitan. Nah, betul. Kamu masya Allah, kan beberapa teman kita sampai minta libur. Ana nggak paham ini kenapa minta libur 2 minggu. Ana mau sakit katanya. Ente bekhair. Ana gue tuh ente bekhair. Ana enggak, pokoknya deh. Dia nggak bilang-bilang 2 minggu libur beneran. Abis itu baru sudah sembuh segala macam. Kenapa nggak ana khitan kemarin? Masya Allah, ajib. Setelah sekian lama dia masuk Islam, begitu. Makanya nggak bisa kita harus kita memvonis masuk Islam harus dipotong berarti. Ya kan nggak gitu juga. Makanya ada cerita ini, subhanallah ajib ini. Wahai min ashaban Nabi dulu. Dia ini senior kita di Darul Mustafa dari Uganda. Afrika. Dia sangat menyesalkan, rajul hadza azim, fadil. Sangat menyesalkan daerah kami walaupun muslim minoritas, tapi tertulis dalam undang-undang kami yang namanya presiden itu nggak boleh dari kaum muslimin. Begitu. Lish, kenapa? Ada apaan? Ada cerita apaan? Begini ceritanya. Ketika Islam masuk ke negeri kami dan mulai orang berbondong-bondong masuk Islam, demen orang-orang suka dengan ajaran ini. Sampai-sampai rajanya pun masuk Islam. Daerah situ rajanya masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, tapi mereka nggak bahas masalah khitan, nggak. Sampai satu generasi kemudian sudah menyebar Islam di situ. Nah, ada beberapa dai yang kurang bijak, yang menyampaikan masalah khitan dengan kekerasan. Nah gitu. Wah, dipotong. Ya, sebagian dipotong, sebagian yang meninggal nggak tahu cara motongnya gimana. Nah, sampai-sampai ke raja. Ente kan muslim, anu potong. Loh, di daerah mereka ada thaqafah, ada budaya bahwasanya namanya raja itu nggak boleh tersakiti, nggak boleh terlukai. Gitu. Ada mugaddas indahum. Orang suci. Nggak bisa dilukain, nggak bisa dipotong. Nggak muslim Islam.
Akhirnya gara-gara itu rajanya murtad akhirnya. Rajanya murtad gara-gara itu. Rajanya murtad dan juga orang banyak murtad gara-gara perihal ini nih. Akhirnya apa? Akhirnya sudah tertulis dalam undang-undang mereka, raja nggak bisa dari kaum muslimin. Karena endahum raja hada mugaddas. Orang agung, orang suci nggak bisa terlukai sedikit pun dan nggak bisa dipotong. Akhirnya apa? Ya sudah. Gara-gara itu akhirnya banyak orang murtad di sana, dan gara-gara itu juga tertulis di undang-undang mereka nggak bisa kalau presiden atau raja dari kaum muslim. Nah, makanya jadi perihal syariat Islam, syariatna al-ahkam itu penting harus kita pelajari. Tapi tidak kalah pentingnya mempelajari cara menyampaikannya. Jangan sampai salah. Nah, betul. Nah, ini kan ditanya di sini masalah metode, Beb, ya. Metodenya. Biasanya kalau orang khitan pakai metode apa? Biasanya ada. Waktu itu kayak gunting gitu di sumpit gitu, iya. Terus sumpit. digunting. Oke, itu pakai tradisional banget ya, pakai sumpit. Bukan sumpit, dia dijepit gitu. Terus digunting. Iya. Wallah macam-macam metode itu. Enggak, itu Ana sekali doang lihatnya waktu itu sepupu Ana. Oke, ajib. Ajib dulu. Itu subhanallah. Memang kebanyakan kalau dokter pakai gunting, dibius, pakai apa? Ada yang nggak dibius, pakai bulu. Pakai bulu tuh apa ya? Bambu. Pakai bambu. Anak yang lihat, ya Allah serem melihatnya, ya Allah, nggak pakai dibius, nggak pakai apa. Ada. Digunting atau dipotong? Dipotong pakai bambu tapi. Gimana ceritanya sih? Gimana tuh? Wallahu alam. Pakai bambu. Tapi udah nggak ada lagi ya. Mungkin udah nggak ada lagi cara itu. Cara-cara sangat tradisional deh, sangat tradisional. Indonesia ada. Ajib. Ya, bapak-bapak tua biasanya tuh. Tukang khitan. Sebenarnya kan dokter sekarang yang khitan biasanya kan ya. Nah, ada sekarang metode laser. Yang di sini, yang ditanyakan di sini. Itu nggak sakit sama sekali dan langsung kering. Ya kan? Kalau sana orang di khitan tuh biasanya nunggu dulu diperbani. Seminggu balik ke rumah sakit lagi check up, dibuka perbannya panjang lebar, nggak boleh. Tapi kalau pakai laser langsung. Pas itu juga ente bisa lari, bisa jalan. Bisa loncat-loncat. Nah, tapi ini dari segi efeknya, apakah ngefek kemana ke yang kayak dibilang di sini important. Ini tergantung penelitian kedokteran sih sebenarnya. Kita nggak bisa kasih pendapat, soalnya ini pendapatnya medis. Pendapatnya medis. Terserah mau pakai laser ya silahkan. Kalau seandainya berdampak impoten ya kalau bisa dihindari karena ada alternatif lain. Tapi apakah itu pasti akan berdampak impoten atau tidak? Itu wallahu alam. Nah, tergantung dokternya bilang apa, dan biasanya tergantung orang. Postur orangnya bagaimana dan pola orangnya gimana. Sebagian mungkin berdampak negatif, sebagian tidak. Nah, ya biasanya gitu Habib. Ya ala kulli hal, insyaallah yang penting sunat, pakai cara apa aja deh. Yang penting. Enggak, tapi di sini ada metode sunnahnya enggak, Beb? Metode sunnahnya Habib, wallahi enggak pernah pikir lihat ya dalam kutubul ahadits, dalam atali' ba'd. Enggak pernah pikir nemu itu. Bisa jadi ada, tapi wallahu alam ya. Nabi Ibrahim pakai kapak tadi katanya. Wallahu alam. Ajib. Tapi ya itu katanya kata mazkur fil kutub di ihdat tafasir ya kan. Qudum itu artinya itu. Tapi bisa jadi pakai gunting, pakai pedang, wallahu alam. Nah, gitu. Dulu enggak ada laser. Berarti yang penting lepasin, dipisahin yang melebih yang melebihnya. Dan juga bagian daging yang lebih itu sunahnya ntar dikuburin, jangan dibuang di mana? Jangan dibuang di tong sampah, enggak, di sunahnya dikuburin. Bagian yang lebihnya itu betul. Kan setiap tubuh kita yang terlepas dari kita semasa hidup kita, sunnah kita kuburin. Hatta kuku juga, hatta rambut. Betul. Kan Sayyidul Umar kan yahuth, kuburin di tempat-tempat kuburan solihin. Mungkin kalau seandainya inti nggak bisa dikubur di sana, tapi tetap alhamdulillah sebagian badan inti sudah di sana. Begitu kata Habib. Iya. Masya Allah. Ini teman-teman biasanya hari Jumat tuh ziarah Zambal. Iya, anak pada naruh itu tuh, naruh kukunya, naruh rambutnya gitu. Ajib. Masya Allah. Ya, jadi itulah mungkin yang perihal masalah khitan ringkasannya. Khitan itu hukumnya wajib inda Syafi'iyah. Wajib. Ya, gitu. Dan waktunya kapan? Wajibnya sebelum baligh. Tapi afdhalnya sunnahnya di hari ke-7. Hari ke-7 atau kelipatannya. Kelipatan dari 7 itu. Dan caranya pakai cara apa aja? Yang penting ya daging yang lebih itulah yang harus dipisahkan dengan cara apapun. Kalau seandainya pakai laser berdampak negatif, maka carilah cara yang lain. Tapi apakah pasti itu negatif atau tidak? Ini kembali ke medis. Begitu. Ya khair Habib. Bismillah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Masya Allah jawabannya. Allah yakrimak. Kita